Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Bertempat di Nikea. Nikea ini 80 km dari Istanbul. Alhamdulillah saya pernah ke sana. Namanya sekarang bukan Nikea, tapi Izmit. Bukan Izmir, Izmit. Kotanya cukup indah, di daerah Asia. Nah, di Izmit ini dikumpulkanlah 70 gereja-gereja besar di dunia mendiskusikan tentang teologi. Teologi yang berkembang saat itu adalah teologi antara kubu Trinitas dan Arianus. Trinitas itu berkembang dari mulai Romawi, kemudian Antioquia, sementara Arianus berkembang di Afrika Utara, di Mesir, Alexandria, ya, sampai juga di sekitar Konstantinopel. Dalam perdebatan itu, kaisar yang saat itu belum masuk Nasrani, Kaisar Konstantin, mengambil sikap untuk mendukung paham Trinitas. Dibuatlah credo, dibuatlah syahadat baru yang disepakati itu 12 poin. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup 2. Jadi credo Nasrani merujuk pada konsili Nikea, konsili kedua setelah konsili para Hawariyin, konsili Yerusalem tahun 50 Masehi. Itu membuat credo syahadatnya. Intinya adalah paham Arianus tidak berlaku. Semua Injil yang diwartakan, yang diriwayatkan, yang merujuk pada paham Arianus harus dimusnahkan. Dan orang yang masih melakukan pembelaan pada Injil Arianus itu pun dihukum. Itulah negara bisa mengeksekusi, ya. Jadi ya kalaulah seperti FPI gitu ya sama seperti itu. Dihukum ya, pokoknya paham ini harus kalau Endopiono kan menyebutnya sebagai mabok agama katanya. Hari ini dia ngomong seperti itu. Di Nikea dihasilkan sebuah, jadi Romawi saat itu mengatakan udah ente boleh bebas tapi jangan berpecah di Romawi. Saya hanya mengakui satu pahamnya ada paham Trinitas. Nah, Bapak sekalian, setelah itu berkembang, ternyata pengikut Arianus itu banyak, termasuk di kerajaan, di kekaisaran, sehingga Kaisar Konstantin dan anaknya terjebak pada arus itu. Jadi kebijakan sudah diambil Trinitas, tapi dia kemudian cenderung ke Arianus, ya. Dia cenderung pada Arianus, kemudian paham Arianus dibuka kembali, tapi Injil-Injilnya sudah pada hancur, ya. Injil-Injilnya sudah pada hancur, pengikutnya sudah banyak diintimidasi, dan berkembanglah paham Arianus itu di daerah utara Eropa, Jerman, Inggris, ya, suku-suku yang baru dikristenkan oleh Romawi berkembang di sana. Namun takdir Allah juga menentukan, di mana Kaisar Konstantin juga wafat, diganti oleh Kaisar Vanessa. Kaisar ini berbalik lagi kepada Trinitas. Jadi ini pertarungan ini sampai puncaknya adalah Kaisar Theodosius yang pertama.
pada tahun 387 Masehi dia mendeklarasikan bahwa Kekaisaran Romawi berubah menjadi negara teokrasi. Kebayang nggak Pak? Kekaisaran Romawi yang tadinya negaranya berbasis demokrasi, berbasis kekaisaran, demokrasi dengan adanya senat, sekarang berubah melalui Theodosius I dijadikan Nasrani atau Kristen sebagai agama negara satu-satunya. Bayangkan, itu ada konsekuensi. Seperti hanya Yahudi, sekarang Israel pada tahun 2019, ketika tahun 1948 Israel dibentuk sebagai sebuah republik yang demokrasi. Tapi tahun 2019 di amandemen Israel, undang-undang dasarnya, konstitusinya sudah menyatakan sebagai negara agama Yahudi. Catat, Israel saat ini sudah negara agama, seperti hanya Iran. Jadi agama-agama lain itu nomor 2. Agama-agama lain itu nomor 2. Ini sudah jadi konstitusi. Nah, Romawi yang didirikan sejak zaman Romulus tahun 570 sebelum Masehi atau 750 tahun sebelum Masehi, ya, di Roma, terus berkembang menjadi besar yang luar biasa, dirubah oleh Kaisar Theodosius menjadi negara agama. Ya. Sehingga apa? Setiap keputusan kaisar harus selalu diskusi dengan ulama besar, pendeta besar. Ya. Setiap ada kebijakan. Hebat nggak Pak? Ya. Kalau di istilah sekarang ya mungkin negara khalifah. Dia kekaisaran besar, uskup yang paling berpengalaman. Ya. Itulah kenapa Kekaisaran Bizantium Rum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan dan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an Rum, karena ini bisa menentukan juga jalan cerita tentang akhir zaman. Ya. Setelah Kaisar Theodosius mendeklarasikan Nasrani sebagai agama negara, setiap warga negara saat itu harus beragama Nasrani. Makanya terjadilah pembaptisan luar biasa besar-besaran. Makanya pembaptisan kemudian diubah, yang tadinya dicelupkan, dilelapkan, akhirnya tinggal gitu, disimbuhan gitu lah ya. Kenapa? Untuk mempercepat. Apa kemudian yang terjadi sekalian? Orang-orang Yahudi yang memusuhi Nabi Isa kan dia musuhnya Nasrani kan, gitu kan? Mereka akhirnya pada mengungsi. Ngungsinya ke Spanyol. Itulah yang nanti berkembang menjadi Yahudi Separatin. Karena dia tetap menganggap bahwa Isa itu ad-Dajjal, Al-Masih palsu. Isa ada Al-Masih palsu, makanya dia seret ke persidangan Romawi untuk disalib. Inilah bukti ayat Nahu, surat As-Saff ayat 14. Ya. Fa'amana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifah fa'ayadna alladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Allah angkat para pengikut Nabi Isa ini terhadap musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya siapa? Orang-orang Yahudi. Allah berikan dia itu negara karena dia tidak bisa balik ke Yerusalem. Maka di zaman setelah digantinya Kaisar Theodosius diganti oleh Kaisar Justianus,
didirikanlah sebuah tempat suci katedral terbesar, itulah yang namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Kenapa? Kiblat, benar bagus. Kiblat Bani Israel itu kemana? Yerusalem. Yerusalem diubah oleh orang-orang Romawi menjadi Aelia Capitolina. Jadi negara sekuler, kota metropolitan sekuler, ya, udah diratakan oleh Kaisar Titus. Kemudian orang-orang Nasrani mempunyai sebuah perlindungan. Kenapa nggak disebut Roma? Yang di Itali, karena Kaisar melihat Roma ini simbol pagan, simbol berhala, dia membentuklah di Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia itu sangat monumental buat orang-orang Kristen Ortodoks. Nah, kenapa kemudian disebut Kristen Ortodoks? Nanti perkembangan. Nah, Bapak sekalian, Bizantium, Romawi Timur, seringnya disebut Romawi Timur, sambil berjalan ke bawah barat, kemudian berperang dengan orang-orang Jerman, orang-orang Inggris, Visigoth namanya, para gerombolan-gerombolan kuat, tapi agamanya agama Nasrani yang Arianus. Romawi Barat kemudian hancur, sampai hilanglah Romawi Barat, yang tertinggal gerejanya satu. Ya. Jadi terpecah-pecahlah Romawi Barat, yang muncul hanya tinggal Romawi Timur mulai abad 500 Masehi. Hanya di Timur. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, jangan kita bayangkan itu Itali. Surat Ar-Rum itu menunjuk kepada sebuah negara yang besar, yang adidaya, namanya negara Bizantium atau Romawi Timur. Walaupun namanya Rum. Pusatnya di mana? Di Konstantinopel. Pusatnya di Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Tapi bahasa Nabi selalu Konstantinopel, Konstantini. Ya, Konstantini. Di dalam hadis tadi, jadi kekaisaran Romawi setelah dia mengambil Nasrani sebagai agama negara tambah hebat. Dan satu-satunya pesaing saat itu adalah kekaisaran Persia. Nah, beberapa ulama eskatologi seperti Imran Hussein mengungkapkan hadis yang tadi, kemudian kan dia merebut dengan damai. Jadi kaisar itu dengan ungkapan la ilaha illallah wallahu akbar, jatuhlah sisi laut, la ilaha illallah wallahu akbar, jatuhlah sisi darat, la ilaha illallah wallahu akbar, jatuhlah semuanya. Di sini tidak ada kata-kata Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Ini Banu Ishaq. Ini terjadi sebelum Rasulullah hadir. Jadi menunjukkan bahwa kekaisaran Bizantium saat itu takluk dengan damai, dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Nasrani yang saat itu, yang hasil konsili Nikea, walaupun dia menganut Trinitas, tapi tetap Allahu Akbar. Inilah yang disebut oleh Allah surat 5 ayat 73. Dia menyatakan Allah salah satu dari yang tiga. Dalam perkembangannya, Allah sama dan Isa itu bukan orang ortodoks. Makanya ketika menaklukkan Konstantinopel, dia katakan la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Saya mengikuti ceramah-ceramah imam ortodoks termasuk yang Indonesia. Saya mengatakan Allahu Akbar, Allah hanya satu, yang paling tinggi. Adapun Yesus, dia adalah inkarnasi Allah untuk menyelamatkan manusia, hanya itu aja. Tapi Yesus beda dengan Allah. Yesus beda dengan Allah. Isa beda dengan Allah. Roh Kudus beda dengan. Itulah pertentangan yang luar biasa antara kami dengan Katolik dan Protestan. Nah, ajaran Arianus, mohon maaf kembali sedikit ke belakang, yang Unitarian,
ini pada perkembangannya muncul lagi di abad modern ini. Kebetulan di Sukamiskin ini ada salah seorang advokatnya ketika ada di peradilan. Beliau cerita ke saya bahwa beliau pernah menjadi advokat saksi-saksi Yehova. Itulah Pak Akil Mukhtar. Saksi-saksi Yehova itu sudah ditengarai sebagai diidentifikasi sebagai penganut bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah utusan, dia adalah makhluk, bukan Tuhan. Makanya Injil dirombak total oleh dia terjemahannya. Dan ini sangat militan di Amerika, masuk di Indonesia dikejar-kejar oleh Katolik maupun Protestan karena dianggap ini adalah sesat, bid'ah. Makanya tidak boleh diakui di Indonesia. Jadi saksi-saksi Yehova ini militan sekali. Ini pahamnya paham Arianus, ya, Arianus Al-Muwahhid. Nah, Bapak sekalian, jadi mereka berkomitmen dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian mereka berkembang, ya, mereka tambah maju, mereka tambah menguasai dunia. Satu-satunya lawan tinggal Persia. Nah, menurut Imran Hussein, hadis ini berkelindan ketika menentukan dengan damai, kemudian terjadi peperangan, dapat ghanimah. Berarti kalau dapat ghanimah, hadis itu kan mengungkapkan dapat ghanimah kan, ketika membagi-bagi ghanimah. Kemudian ada berkata Dajjal sudah keluar. Wa kharaja Dajjal. Dalam bahasa hadisnya seperti itu. Kemudian mereka kembali lagi. Artinya disinilah sebuah pesan bahwa Dajjal telah Allah munculkan dari Konstantinopel saat itu. Beberapa ulama menganalisa bahwa itu kejadiannya adalah ketika Heraklius selesai peperangan dengan Persia. Heraklius berperang dengan Persia tahun 615 Masehi. Saat itu Rasulullah masih di Mekah. 7 tahun lagi, jadi beliau baru 6 tahun masa kenabian. Rasulullah SAW mentang diangkat sebagai nabi, kemudian muncullah peperangan besar. Itulah dalam surat Ar-Rum.